Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar upacara bendera pada Rabu 1 Oktober 2025. Apel pagi di Balai Diklat Keagamaan Palembang sampaikan pentingnya menebar manfaat dan meninggalkan jejak kebaikan pada Senin 29 September 2025. Sebanyak 80 peserta calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama ujian evaluasi seminar aktualisasi di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta LTV, kembali lagi dalam program acara Kabar LTV Sepekan yang membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Muhammad Azwin, inilah Kabar LTV Sepekan selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar upacara bendera pada Rabu 1 Oktober 2025. Suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar upacara bendera pada Rabu 1 Oktober 2025 bertempat di halaman utama BDK Palembang. Yang menarik, seluruh petugas upacara kali ini adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 9 dan 10. Mereka tampil kompak, disiplin, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan setiap perannya. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala BDK Palembang Saifuddin yang bertindak sebagai inspektur upacara. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan Pancasila oleh inspektur upacara, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, dan pembacaan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momen sakral yang menjadi simbol penguatan komitmen untuk terus mengamalkan Pancasila, baik sebagai ASN maupun sebagai bagian dari masyarakat yang berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari ini kita sama-sama memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025 sekaligus sebagai momentum kita bersama sebagai anak bangsa. Kejadian kelam, ya, momentum 1 Oktober gerakan 30S PKI ini tidak terulang lagi dan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi bangsa dan negara. Jayalah Pancasila, terus sakti, dan terus mewarnai kehidupan kita sebagai anak negeri. Peserta calon pegawai negeri sipil tahap ketiga klasikal, perkuat disiplin dan siap tanamkan jiwa kebangsaan pada pembukaan pelatihan dasar. Lapor acara pembukaan pelatihan dasar CPNS Angkatan 9 dan 10 gelombang 5 tahun 2025 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama tahun 2025 gelombang 5 Angkatan 9 dan 10 telah menyelesaikan tahap pembelajaran mandiri dan e-learning. Kini mereka memasuki tahap ketiga klasikal yang diselenggarakan di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Kegiatan ini dibuka pada hari Senin 29 September 2025 oleh Kepala BDK Palembang Bapak Saifuddin, serta dihadiri langsung oleh Kasubag Tata Usaha Mukmin, unsur TNI dari Kodam 2 Sriwijaya, tim kesehatan, dan panitia pelaksana. Dalam sambutannya, Kepala BDK Palembang menegaskan bahwa laporan aktualisasi harus menunjukkan inovasi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi satuan kerja masing-masing. Tidak semua kita bisa melayani dengan orang-orang yang kemudian menyenangkan kita. Tapi di situ justru diuji bagaimana kita tetap smile, tetap bisa melayani dengan hati, tetap bisa melayani dengan ramah, tetap bisa memberikan kesantunan dan narasi-narasi terbaik sehingga orang yang berurusan dengan Kementerian Agama merasa didampingi, merasa dilayani, merasa keperluannya kita tuntaskan, saudara. Sebanyak 80 peserta mengikuti kegiatan ini yang berasal dari wilayah kerja Kementerian Agama, Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Semangat membangun ASN yang disiplin, berintegritas, dan berjiwa kebangsaan.
Sebanyak 80 peserta calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama ujian evaluasi seminar aktualisasi di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Ujian berlangsung serentak di 8 ruangan di mana masing-masing kelompok diuji oleh tim penguji dari BDK Palembang dan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Kepala BDK Palembang Saifuddin turut mengapresiasi semangat inovatif yang ditunjukkan para peserta. Sebagai penutup, seluruh tim penguji menyampaikan harapan besar bahwa aktualisasi yang telah dipresentasikan tidak berhenti sebagai syarat kelulusan semata, melainkan menjadi benih inovasi yang tumbuh dan berbuah di satuan kerja masing-masing. Semuanya sudah kami persiapkan dengan baik, bukti-bukti kegiatan sudah kami siapkan, PowerPoint sudah kami sajikan dengan sangat-sangat menarik. Semoga dengan rancangan aktualisasi yang sudah kami terapkan ini, instansi-instansi kami dapat menjadi instansi yang jauh lebih baik. Bermodal pintar tak cukup, aparatur sipil negara perlu adaptif, kritis, dan mau bekerja. Pesan mendalam pada acara penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Balai Diklat Keagamaan Palembang menutup kegiatan pelatihan dasar pada Kamis 2 Oktober 2025. Penutupan ini dihadiri langsung oleh Kepala BDK Palembang Saifuddin, Kasubag Tata Usaha Mukmin, unsur TNI dari Kodam 2 Sriwijaya, dan segenap panitia pelaksana. Acara tersebut ditutup langsung oleh Kepala BDK Palembang Saifuddin. Dalam pembekalannya, ia berpesan kepada seluruh peserta, bermodal pintar tidak cukup untuk berbaur di lingkungan baru. Menjadi seorang ASN perlu adaptif dalam situasi apapun dan bukan sekedar kritis dalam berpikir, tapi kritis dan mau bekerja. Apel pagi di Balai Diklat Keagamaan Palembang sampaikan pentingnya menebar manfaat dan meninggalkan jejak kebaikan pada Senin 29 September 2025. Amanat apel pagi disampaikan oleh Sudarmono selaku Koordinator Widya Suara BDK Palembang. Dalam amanatnya, ia menyampaikan pesan inspiratif peran setiap ASN untuk senantiasa memberikan manfaat bagi sesama melalui tugas dan pengabdian yang dijalankan. Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya meninggalkan jejak kebaikan sebagaimana pesan dalam Quran Surat Hud ayat 99 bahwa manusia akan dikenang dalam dua hal, yaitu kenangan baik atau syukron dan kenangan buruk atau laknatan. Alhamdulillah pagi hari ini kita telah melaksanakan apel pagi biasa setiap Senin pagi, dan temanya yang diangkat adalah freedom finansial atau financial freedom, di mana kita ingin gaji kita, pendapatan kita itu lebih berkembang lagi, lebih mendatangkan lagi. Demikian kabar LTV Sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Muhammad Azwin beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.